GBI Geraha Sion Palembang. Selamat datang. Bila Anda pertama kali datang hari ini atau sudah beberapa kali hadir di sini, Anda mungkin berpikir, apakah gereja itu? Baiklah, dalam satu kata, Yesus. Kita ada untuk memberitahu orang lain tentang Dia, untuk membangun hubungan dengan Dia, melayani Dia dengan melayani sesama. Anda mungkin berpikir, apa yang saya harapkan dari gereja ini? Baiklah, kita di sini untuk belajar lebih lagi tentang Dia, untuk menemukan teman yang sejati. Di sini, Anda akan menemukan pengajaran sesuai dengan Alkitab, dorongan, tuntunan, kasih. Kami tidak sempurna, hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya. Jadi, marilah kita menyembah Dia. Marilah memuji namanya. Marilah bertumbuh makin dekat dengan Dia, saat kita juga semakin dekat dengan orang lain dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Kami senang Anda ada di sini hari ini. Bersama kita bertumpu, berbuah, mempunyai dampak di dalam karakter Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kalau hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Mei ini kita bisa berkumpul bersama. Kita boleh beribadah biarpun harus online ya. Kita mencoba kita percaya dalam segala keadaan. Tuhan Yesus bersama kita, Roh Kudus hadir bersama kita dalam pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Biarlah jemaat Tuhan di rumah kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita boleh sebentar saat teduh secara pribadi. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita angkat satu pujian, biarlah
Tuhan, Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hari ini tercurah Roh Kudus buat setiap kami, buat kita setiap yang percaya, katakan amin, haleluya. Kita percaya kalau hari ini kuasa Roh telah dikatakan, amin. Yesus telah bangkit naik ke surga, sediakan tempat buat saya dan saudara. Yeay, bersama bertepuk tangan, yeay, haleluya, haleluya. Percaya hari ini Yesus telah di surga. Shalom, saudara yang kukasihi, dimanapun berada. Pada hari ini kita bersama-sama, bahkan di seluruh muka bumi, orang Kristiani merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai pada ayat yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku yang kukasihi, judul pembicaraan kita hari ini sehubungan dengan Yesus terangkat naik ke surga, yaitu aku pergi ke surga dan aku akan datang kembali menjemput engkau dimanapun aku berada, kamu atau engkau berada.
Nah, saudaraku yang kukasihi, pada waktu Yesus memberitahukan bahwa pada satu saat ia akan menghadapi kematian, murid-murid sangat terpukul. Karena itu mereka telah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Ketika mereka menyadari harus berpisah dengan Yesus, mereka khawatir, mereka gelisah tentang nasib mereka selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan. Namun Yesus menghibur mereka dan menetapkan hati mereka. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus ingin agar mereka kuat dan berdiri teguh dalam iman kepada Allah Bapa dan pada dirinya, apapun yang terjadi kemudian. Yesus tahu murid-muridnya akan tergoncang imannya pada saat ia menghadapi penganiayaan dan menghadapi salib. Karena itu tidak sedikit mereka yang pergi ke tempat pekerjaan lama mereka. Namun Yesus tegaskan sekali lagi. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Di manakah rumah Bapakku itu? Siapakah Bapakku yang sebenarnya? Umumnya manusia dunia berkata bapaknya adalah Adam, karena ia adalah manusia yang diciptakan pertama oleh Allah. Sebab ia adalah manusia atau laki-laki yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan bangsa Israel menyebut Abraham adalah bapa kami. Dapat saudara baca dalam Matius 3 ayat 9. Sebenarnya Bapa kita yang sesungguhnya di dalam Matius 6 ayat 9 mengatakan, Bapa kami yang di surga. Jadi Bapa kita adalah Allah, sedangkan rumahnya berada di surga. Tuhan Yesus katakan dengan tegas di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia atau Yesus Kristus. Ketika seorang pemimpin Yahudi atau guru Yahudi, saudaraku yang kekasih, datang pada Yesus pada waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau katakan, yang engkau adakan, jika Allah tidak menyertainya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus sebagai seorang pemimpin atau seorang guru pada bangsa Yahudi, mereka berpikir hanya pada kedagingan dan lahiriah, dan ia berkata, mana mungkin kalau kami sudah tua segini harus masuk ke dalam rahim ibu kami dan kemudian dilahirkan kembali. Namun saudara yang kekasih, Yesus berbicara, sesungguhnya setiap orang harus dilahirkan kembali. Kalau ia dilahirkan dari roh, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau ia dilahirkan daging, hanya memikirkan perkara-perkara daging dan lahirnya. Sebab itu Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang kukasihi, maka Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dengan tegas Yesus katakan lagi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hal ini bukan statement yang sembarangan, bukan perkataan janji yang sembarangan, karena hanya pemilik surga lah yang berhak menyediakan tempat di surga. Pernyataan ini hanya Yesus yang memiliki surga. Tidak ada seorang lain pun selain daripada Yesus. Apakah dia pemimpin agama? Apakah dia seorang nabi yang berani membuat pernyataan seperti ini? Tidak ada. Pada umumnya mereka hanya menyampaikan petunjuk cara-cara untuk masuk surga. Kamu harus melakukan ini dan itu. Kamu harus berbuat ini dan itu. Jangan melakukan ini dan itu dan sebagainya supaya kamu masuk surga. Ini pun tanpa kepastian. Jika Tuhan berkenan, mudah-mudahan, bahkan insya Allah masuk surga. Saudaraku yang kukasihi, jangan saudara berpikir bahwa dengan menjadi Kristen kita akan masuk surga. Tetapi di sini dikatakan dengan sesungguhnya kita harus percaya sungguh-sungguh akan Yesus Kristus, karena Dia yang pemilik surga, maka Dia yang berhak untuk memberikan surga dan menyediakan surga. Masuk surga aja masih mudah-mudahan. Masuk surga aja mungkin. Artinya bisa masuk, bisa tidak. Jadi menentukan jalan ke surga perlu adanya kepastian, bukan spekulasi. Pilihan hanya satu di antara dua. Masuk dalam kebahagiaan kekal atau masuk dalam kesengsaraan kekal. Tidak ada istilah untung-untungan. Kalau masuk surga subur, kalau tidak masuk surga pun ya pasrah saja. Masuk surga atau neraka bukan pasrah saja, berkat atau hukuman kekal tanpa batasnya. Injil yang penuh kepastian, sebab Dia berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam Matius ayat yang ke-28 ayat 18 di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah penguasa surga dan bumi? Dia Allah sendiri. Setelah Yesus memberitahukan Dia akan kembali ke bumi ini untuk menjemput saudara dan saya, Thomas berkata di dalam Yohanes 14 ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu di mana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh atau datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Saudaraku yang kukasihi, menuju surga bukan jalan yang mudah, tetapi menuju surga itu hanya lewat Yesus Kristus.
Sekalipun dunia berkata menuju Roma banyak jalan dapat digunakan dan banyak jalan untuk ditempuh, tetapi saudaraku yang kekasih, rumah Bapa hanya satu-satunya jalan yang pasti, hanya melalui Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 atau pertama, bisa dikatakan ketika Yesus naik ke surga, dua orang malaikat berdiri di antara murid-murid dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke langit? Yesus yang pergi hari ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia pergi." Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita tahu dengan pasti bahwa Yesus Kristus setelah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapanya di surga, Ia akan datang kembali ke bumi. Sudah siapkah kita sebagai orang-orang percaya? Jadi saudaraku yang kasih, Yesus satu-satunya jalan yang pasti, keselamatan dan jaminan surga yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Mengapa Yesus satu-satunya yang merupakan jalan ke surga? Sebab Ia datang dari surga. Dan Dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus berkata lagi di dalam Yohanes 14 ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Karena itu Yesus dan Allah Bapa di surga itu satu. Satu pasti jaminan keselamatan adalah mutlak. Oleh karena itu, saudaraku yang kukasihi, Yesus tidak hanya sekedar pergi ke surga mengunjungi Bapanya, tetapi justru Ia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ia juga berjanji akan datang kembali menjemput umatnya agar dalam hidup bersama dengan Yesus selamanya. Apakah setiap kita ingin memiliki keselamatan masuk surga? Ada banyak petunjuk jalan menuju surga. Namun di dalam Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Karena itu, carilah jalan ke surga yang pasti, yang terjamin. Pastilah pada Yesus, yaitu firman yang telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan saudara yang kasih, sebagai satu contoh kita lihat ketika Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan firman di Filipi. Dan saat itu ia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika pada malam hari mereka memuliakan Tuhan, mereka mengagungkan Dia dan meninggikan Dia, Alkitab berkata terjadi gempa bumi pada ambang-ambang pintu. Saudaraku yang kekasih, Paulus dan Silas pada saat itu berada di dalam penjara. Tetapi saudara, pemimpin penjara atau orang yang dipercayakan untuk menjaga Paulus dan Silas pada saat itu mengira bahwa Paulus dan Silas telah melarikan diri kabur. Ternyata tidak demikian. Oleh karena itu, penjaga penjara itu ingin bunuh diri. Sebelum sempat ia membunuh diri, Paulus dan Silas berkata, "Jangan membinasakan dirimu, tetapi kami masih ada tetap di sini." Saudara, apa yang terjadi? Dia pun datang kepada Paulus dan Silas, dan dia berlutut dan dia berkata, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat?"
Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah kunci yang pasti. Percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kunci yang pasti untuk menuju surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan tetap imanmu tumbuh teguh di dalam Injil. Karena Injil kebenaran Allah, dan berpindah pada satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dan kita pasti, apapun situasi keadaan zaman ini, apapun situasi keadaan dunia ini, kita tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan yang pasti menuju surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau Engkau diizinkan oleh Bapa untuk kembali ke surga, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami, bukan sesuatu dongeng, tetapi sesuatu yang pasti. Sekalipun kami belum pernah ke sana, tapi kami yakin akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran Allah. Dan kami yakin orang Kristen, orang percaya dulu baru melihat, percaya dulu baru mengalami. Karena kami yakin Engkau berjanji, Engkau pasti menepati janjinya. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami tidak gelisah, tidak takut menghadapi segala situasi dan kondisi. Kami tetap berharap kepada-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil dan segenap menteri, baik sipil maupun militer. Berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dan semua bangsa yang ada di Indonesia ini. Berkati setiap kami. Bahkan satu hal yang kami minta dalam nama Yesus, setiap wabah-wabah penyakit yang menular, kami menolaknya dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kita. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, breaking news GBI Gerhasion Palembang. Welcome home, shalom. Selamat beribadah, jemaat Tuhan yang terkasih dan setia. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GBI Gerhasion Palembang. Kami bersuka cita menyambut saudara-saudari beribadah di tempat ini. Doa kami, kiranya saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan berdampak dalam karakter Kristus bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah raya GBI Gerhasion Palembang bulan Mei 2021. Ibadah raya dilakukan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 8.30 WIB. Ibadah raya kedua pukul 10.30 WIB disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah raya ketiga dilakukan pada pukul 17 WIB dengan menggunakan protokol kesehatan 3M. Ibadah Wanita Betel Indonesia GBI Gerhasion Palembang. Kami mengundang kaum wanita Betel Indonesia untuk dapat menghadiri ibadah setiap Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga pukul 3 sore. Ibadah dengan menggunakan prokes 3M. Konseling dan doa. Bila saudara membutuhkan konseling, bimbingan, saran dan nasihat firman Tuhan, saudara dapat menghubungi telepon atau WA yang tertera di bawah ini. Saudara dapat menghubungi Pendeta Thomas Setiawan selaku Gembala Sidang GBI Gerhasion Palembang, ataupun dapat menghubungi juga Pendeta Muda Lukas Setiawan dan juga Pendeta Pembantu Mesak Yakub Setiawan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Gerhasion, ataupun saudara ingin memberikan dana untuk pembangunan atau renovasi gereja melalui Bank Mandiri atas nama Thomas Setiawan Gereja Betel IND. Untuk keperluan administrasi, mohon bukti transfer persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dapat dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera. Happy birthday to you. Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang lahir di bulan Mei. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Mei dan namanya belum tertera di warta,
Saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Lukas Octavianus Setiawan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah total dana pembangunan dapur gereja dan kamar pekerja. Total dana yang telah terkumpul sebesar Rp32.250.000. Bagi jemaat yang masih rindu untuk mentransferkan dana pembangunan, dapat mentransferkan ke rekening Bank Mandiri. Inilah rekap bahan bangunan yang telah diterima dari jemaat GBI Gerhasian Palembang. Info tambahan, pembangunan akan dimulai pada tanggal 17 Mei 2021. Mohon bantuan doa dari seluruh jemaat GBI Gerhasian agar pembangunan ini berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus selalu menyertai. Jemaat yang kukasihi, pulanglah bersama berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian pada pagi hari ini sampai Yesus